Kenapa Pak handphonenya? Ini handphone nggak bisa di apa? Dicas. Udah pakai macam-macam, pakai data. Ini baru beli tadi di sini. Oh Nggak begitu. masuk juga. Sudah berapa lama nggak bisa dicas? Baru 1 hari ini aja. Oh ini kalau saya perhatikan juga baterainya kalau aku perhatikan sedikit kembung nih Pak ya. Oh gitu. Ya, kalau aku lihat dari samping. Oh, Tapi nanti aku cek juga. coba ya. Mm-mm. Nanti bisa diganti kan? Tanam nih ya. Iya baterai tanah. Nah Bapak ini pemeriksaannya mau ditunggu atau ditinggal? Tinggal aja sebentar. Tinggal nanti malam sini lagi. Oh boleh. Ya. Oke Pak. Berapa jam berapa? Ya terserah Bapak, ini langsung aku cek ya. Ya, boleh. Oke. Ininya taruh sini aja Oke. buat ngecek juga nanti. Beli sini dulu deh awet nih. Oh iya, Dah. alhamdulillah ya. Ini Ya. baru sekarang nggak bisa dicas. Iya. Oke. Ya udah ditinggal dulu. Ya, ya. Makasih ya. Kasih Baik, lagi. baik Pak. Datang satu lagi. Ya Bu, kenapa Bu handphonenya? Tombol on off-nya mati. Oh iya, tombol on off. Oh iya keras ya Bu ya ini. Iya. Ini tipenya apa? Samsung J4 Plus. Samsung J4 Plus. Udah berapa lama dia Baru mati? tadi. Oh baru tadi udah. Iya. Ya keras ya. Kalau dicas ini masuk tidak? Masuk. Kalau dicas masuk. Ini pemeriksaannya mau ditunggu atau ditinggal? Kalau sebentar mah ditungguin. Iya, soalnya saya juga ada yang ditunggu juga itu. Iya. Ya udah kalau ditunggu aja nggak apa-apa. Iya. Nanti sambil-sambil ya Bu. Iya. Oke, ditunggu ya. Iya, Bu. Alhamdulillah satu waktu dapat servisan. Syukuri aja lah. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah kali ini datang servisan. Yang pertama adalah Redmi 4A dengan kerusakan tidak bisa charging. Kemudian yang kedua adalah Samsung J4 Plus dengan kerusakan tombol on off-nya tidak bisa ditekan. Selanjutnya yang pertama kali saya cek adalah pada Samsung J4 Plus dengan kerusakan tombol on off tidak bisa ditekan. Kali ini saya akan mengecek apakah ponsel ini dalam kondisi hidup atau mati ya. Langkah selanjutnya saya akan melakukan proses charger pada ponsel ini. Setting output sebesar 5 volt pada power supply. Kemudian colokan USB. Dapat diperhatikan pada layar ponsel muncul logo petir. Kemudian didapatkan konsumsi arus yang berjalan pada power supply sebesar 0,48 ampere, yang artinya proses penchargerannya berjalan ya. Selanjutnya saya langsung saja mengerjakan pada ponsel Redmi 4A ini dengan kerusakan tidak bisa melakukan proses penchargeran. Setting pada power supply output sebesar 5 volt, kemudian colokan USB. Selanjutnya perhatikan pada layar power supply terlihat tidak ada konsumsi arus yang berjalan dan pada konektor chargernya pun sudah goyang ya. Selanjutnya saya akan menghidupkan ponsel ini dengan melakukan penekanan pada tombol on off. Sepertinya handphone dalam kondisi mati. Oke, langsung saja saya akan melakukan pembongkaran pada handphone ini. Lepaskan SIM tray terlebih dahulu sebelum melakukan pelepasan pada bagian backdoornya. Kemudian cukup menggunakan kuku, lakukan proses pelepasan pada bagian backdoor. Selanjutnya, pada tahapan ini buka secara perlahan-lahan saja karena biasanya pada bagian tombol itu sudah lapuk sehingga bisa saja pada saat proses pelepasannya terpental dan terjatuh jika tidak hati-hati dalam pelepasannya. Selanjutnya saya akan menggunakan tombol on off. Sepertinya handphone dalam kondisi mati. Oke, langsung saja saya akan melakukan pembongkaran pada handphone ini. Lepaskan SIM tray terlebih dahulu sebelum melakukan pelepasan pada bagian backdoor. Selanjutnya pada tahapan ini buka secara perlahan-lahan saja karena biasanya pada bagian tombol itu sudah lapuk sehingga bisa saja pada saat proses pelepasannya terpental dan terjatuh jika tidak hati-hati dalam pelepasannya.
Kemudian langkah selanjutnya saya akan langsung saja melakukan pembongkaran pada bagian pelindung penutup PCB bagian bawah. Lepas fleksibel penghubung antara mesin PCB atas dan mesin PCB bawah. Lalu lepas pada kabel antena. Selanjutnya lakukan pelepasan pada papan PCB bagian bawah dengan menggunakan alat atau opening tools. Kemudian langsung saja lakukan pengecekan pada konektor chargernya. Di sini saya menggunakan Avo digital, set pada posisi voltmeter, colok USB. Kemudian lakukan pengukuran pada konektor charger. Ternyata tidak didapatkan nilai output voltase yang dihasilkan. Langkah selanjutnya saya akan melakukan penggantian pada konektor chargernya dengan yang baru. Jepit papan PCB agar pada proses pemasangannya itu tidak goyang ya. Gunakan sedikit plugs agar mudah dalam proses pelepasannya. Pada penggunaan blower ini harus terus terfokus pada bagian konektor chargernya. Lakukan dengan cara terus diputar dan bergerak hingga mendapatkan efek panas yang merata di sekitar area konektor charger. Jika dirasa timah sudah melunak dan mencair, kemudian lakukan pengangkatan pada konektor chargernya. Kemudian lakukan pembersihan pada sisa-sisa timah pada papan PCB agar pada proses pemasangannya nanti dapat dilakukan dengan mudah dan presisi. Selanjutnya, siapkan konektor charger yang baru. Jepit konektor charger menggunakan pinset. Lakukan pemblawaran pada papan PCB hingga timah melunak dan mencair. Selanjutnya, lakukan pemasangan pada konektor chargernya. Pemasangannya ini dilakukan secara presisi ya. Setelah terpasang secara presisi, kemudian berikan sedikit flux. Selanjutnya, tambahkan timah pada setiap pin-pin konektor chargernya. Pada tahapan ini tidak boleh ada satupun timah yang terhubung antara pin satu dengan pin yang lainnya. Tambahkan sedikit flux, kemudian lakukan pemblawaran ulang. Ini bertujuan agar daya cengkram timah terhadap papan PCB lebih kuat dan lebih sempurna ya. Setelah itu lakukan pembersihan di sekitar area konektor charger.
Pastikan kembali di sekitar pin pada konektor charger apakah timah sudah terpasang secara sempurna. Setelah melakukan proses pemasangan pada konektor chargernya, kemudian lakukan perangkaian kembali pada setiap bagian part-part pada posisi sebelumnya. Sebelum melanjutkan pada proses perakitannya, lakukan terlebih dahulu pengecekan pada proses chargernya. Alhamdulillah, nampaknya proses penchargerannya sudah berhasil ya. Terlihat pada power supply didapatkan nilai konsumsi arus itu sebesar 0,66 ampere. Ini artinya proses penchargerannya itu sedang berjalan ya. Selanjutnya saya akan menghidupkan ponsel. Sepertinya tombol powernya ini juga tidak berfungsi atau rusak. Kemudian saya akan coba memperbaikinya dengan cara mengupas pada bagian kitun, lalu mengerik di sekitar area kuningan pada flexible on off. Selanjutnya lakukan pengerikan pada bagian kitunnya juga. Diharapkan nantinya pada tombol on off ini dapat berfungsi kembali. Selanjutnya lakukan pengetesan. Alhamdulillah, tombolnya sudah berfungsi kembali ya. Selanjutnya rapihkan dengan menggunakan solatif kertas. Tempel pada bagian kitun. Selanjutnya dirapihkan. Kemudian lakukan perangkaian kembali pada ponsel tersebut. Pada tahapan ini saya menggunakan tombol volume sebagian agar dapat digunakan sebagai tombol power, karena memang sebelumnya pada tombol powernya itu sudah tidak ada ya. Setelah proses perangkaian pada ponsel ini selesai, kemudian saya melakukan pengecekan lebih lanjut pada ponsel ini.
Sekali lagi, lakukan pengecekan kembali pada proses penchargerannya. Alhamdulillah, proses penchargerannya sudah normal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan si pemilik ponsel ini sudah datang ya. Bapak, HP-nya sudah selesai aku perbaiki ya. Baterainya? Baterainya sebenarnya sudah kembung. Cuma aku cek sih masih hidup. Terserah Bapak mau diganti atau sementara masih dipakai dulu. Ini udah saya perbaiki, ganti konektor charger. Ininya aku pindah Pak ya. Aku minjem dari yang ini, aku pindah ke sini. Ya bisa ya. Jadi biar bisa dipakai. Betul. Pakai itu karena kalau pakai. Soalnya kan kalau harus ganti harus nunggu beli dulu lama. Iya betul. Jadi saya modif yang ininya aku patah sebagian buat tombol on off. Jadi kalau mau ini volume, Dilem. Ya. iya dilem kalau. Dicek aja dulu. Cek aja dulu pakai dulu ya nanti kalau udah ini juga ya. Kalau mau ganti baterai ya bisa ditunggu. Tunggu. Iya. Baterainya sih tadi saya lihat udah kembung. Oh, Jadi kalau mau ganti baterai bisa biar sekalian. gitu. Iya. Cepat kan? Bisa ya lama. Iya ditunggu cepat nggak lama. Ganti baterai. Aku ganti baterainya. Baterai Coba Bapak tanam ya, cek-cek baterai dulu tanam ya. Silakan dicek-cek dulu Bapak. Mas saya udah ngecek YouTube saya nggak? Baru dikasih tahu. Iya, itu aku bikin tuh. Baru 1 mingguan. Tapi setiap hari aku upload masih. Bagus lah kayak gitu. Biar ada. Nih penyakit gue coba. Ini bisa diganti apanya aja. Ini nggak apa-apa, nggak ngaruh sih. HP-nya. Rusaknya kenapa itu? Bara pecah. Oh pecah. Tapi masih bisa dipakai. Masih nggak ada pengaruh. Ya terus ini mau Pinggirnya aja, maksudnya apanya yang diganti itu. apanya yang diganti? Kulitnya itu bisa nggak? Hah? Kulitnya aja luarnya. Oh touchscreen-nya aja. Bisa, cuman aku harus beli dulu masih ini beli touchscreen-nya. Tipenya apa ini? Ini tahu udah berapa tipenya? Tipenya itu Tahu dah. ini tentang ponsel. 5 Oh Redmi 5 Plus. 5 Plus. Iya aku nih jadi touchscreen-nya ini harus dibeli dulu. Kalau stoknya kebetulan lagi nggak ada, kalau touchscreen harus aku beli dulu. Bisa diganti hanya touchscreen-nya aja. Iya maksudnya jangan sampai layarnya kan bisa ya. Iya nggak usah sampai layarnya, hanya ganti touchscreen-nya aja. Itu jadi nanti biayanya setengah daripada Mas beli ininya, beli baru. Misalkan beli baru 500, berarti kalau hanya ganti ininya aja 250.000 gitu. Tapi nanti jadi baru, ini jadi bagus lagi dengan LCD yang originalnya. Seperti itu. Versi aslinya. Iya, LCD originalnya punyanya Masnya ini. Jadi hanya penggantian layar sentuhnya yang pecah ini aja. Gitu. Tapi kalau buat malam ini kagak ready, jadi harus aku pesan dulu. Begitu. Kalau mau ya nanti aku kabarin, aku pesenin. Ya kurang lebih segitu. Masih mau. Bagus. Gimana Bapak? Udah dicek-cek? Bagus. Udah. Ya, Udah ada isinya berarti rupanya setengahnya. ya. Ada isinya baterainya. Ya nanti di rumah dilanjutkan pengecasannya. Nanti kalau misalkan di rumah pengecasannya tidak berjalan, saya garansi ya. Garansi 1 minggu deh. Ya. Pokoknya dalam 1 minggu rusak bawa ke sini. Nggak usah bayar lagi. Aku ganti lagi gitu. Sip. Oke. Oh ya, aku mohon izin ya Pak ya. Ini kan di sini semua servisan yang masuk ke sini, ke toko ini aku lakukan perekaman Pak.
Ya. Ya tujuan perekamannya satu buat dokumentasi toko saya. Terus yang kedua kebetulan saya punya channel YouTube nih. Baru buka sih, baru dibuat. Baru kurang lebih 1 mingguan. Ya. Jadi saya mohon izin, Sudi kiranya Bapak tuh saya diizinkan buat mengupload video proses perekaman handphone ini. Gimana Pak, diizinkan nggak? Ya. Diizinkan tidak? Pastilah. Oke. Ini berguna bagi orang-orang yang perlu servis sendiri, atau mungkin mereka ragu untuk servis ke tempat servis. Kadang-kadang kan ada juga yang asal-asalan. Jadi dengan melihat seperti ini kan real. Oh, Gitu. Real. Iya. Untuk memperkecil kekhawatiran untuk servis pada sembarangan tukang servis. Oh begitu ya. Gitu. Oke. Ya mudah-mudahan insya Allah apa yang seperti Bapak terangkan tadi ya begitu adanya nantinya ya Pak. Terus gimana Pak kesan-kesannya nyervis di toko sini? Di sini karena saya udah lama ya, mungkin udah bangsa sejak ini tahun berapa saya pokoknya sana? Hampir 10 tahunan lah saya di sini servis terus. Oh begitu ya. Kalau beli barang sih memang di mana aja boleh, tapi soal servis nggak bisa sembarangan. Oh begitu. Iya. Oh begitu. Kalau ini kita udah seperti sahabat, keluarga, jadi nggak ragu lagi karena kepercayaannya sangat maksimal. Oh. Jadi apapun ya saya pokoknya apa silakanlah, berapapun harganya, karena hasilnya selalu the best, selalu memuaskan gitu, memuaskan pelanggan. Oh terima kasih Ya. banyak Pak ya. Aduh, Ya. aku merasa tersanjung sekali nih. Ya dulu anak saya juga di sini sih, saya di sini empat-empatnya di sini kalau mau servis mau apa ya, gitu kan sini kepercayaan. Kalau satu kali percaya udah Oh begitu ya. Oke. kualitas pun akan bertambah. Gitu. Iya. Jadi masukan-masukan seperti juga dari pelanggan bagus sekali. Ya, Baik. buat Bapak juga sebagai tukang servisnya ada ya itu untuk servis sama kebetulan ya apa sih namanya kalau di bengkel itu servis dan bengkelan lah gitu. sangat memuaskan karena memang selain Bapak juga saya lihat punya pengalaman, punya perawakan dan punya bakat. Ya banyak orang buka servis tapi nggak punya talentanya gitu, nggak punya bakat. Jadi dia cuma belajar teori tapi hasilnya kadang-kala tidak memuaskan. Saya sering punya pengalaman begitu. Tidak hanya HP, dan juga mobil, motor juga. Saya bisa tahunan gitu. Motor aja bisa 20 tahunan, 30 tahun motor. Gitu. Jadi itu karena satu memang pertama percaya gitu pada tukang servis. Baik. Itu yang percaya sehingga kita saling percaya itu yang membuat kita tidak ada kerugian gitu. Baik. Karena walaupun kita misalnya aduh kok mahal ya, tapi kalau persahabatan berapapun mahalnya juga ya udah seperti kita saling membutuhkan lah. Oh iya seperti itu. Itulah. Baik baik. Ya. Oke Bapak, terima kasih ya testimoninya, Ya. sangat berharga sekali bagi kami nih Pak di Ya, toko sip. ini. Aku ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, Ya, semoga sama-sama. bermanfaat apa yang udah Bapak ungkapkan tadi, dan semoga handphone yang barusan diservis itu awet Pak ya, saya doain. Terus misalkan nanti terjadi kendala macam-macam, nggak usah sungkan-sungkan datang lagi ke toko kami, Ya. nanti akan saya perbaiki kembali. Ini 4 tahun yang lalu saya beli di sini nih. Waduh, Xiaomi Redmi 4 ini. belinya di sini. Iya, baru sekali ini saya ganti baterai. Wow. Lu takut-takut mau beli HP Cina kan? Iya. Rupanya lebih punya kelas lah sekarang gitu. Itu dulu waktu belinya itu kondisinya baru atau second Pak? Baru. Oh belinya baru. Tahun 2017. Malah aku lupa ya. Ya, kalian lewat ibu. Oh belinya Bapak- dulu sama ibu, aku Iya. nggak ada. Iya, lewat ibu. Oh, Bapak iya. masih ada. Oh seperti itu. Oke Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama. Saya cukupkan dulu videonya. Oke. Terima kasih banyak. Ya.